Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang mencari rute pengiriman termurah dengan metode algoritma Bellman-Ford. Studi kasus yang kami gunakan adalah optimasi jaringan hub logistik di Jabodetabek. Jadi di presentasi ini kami akan membahas 4 poin tentang yang pertama ada latar belakang dan masalah, kemudian mengenal algoritma Bellman-Ford, yang ketiga studi kasus dan kode programnya, lalu yang keempat ada hasil dan kesimpulan dari presentasi ini. Jadi, setiap perusahaan logistik pasti memiliki masalah sehari-harinya. Bayangkan seperti perusahaan JNE atau Gosen punya banyak gudang atau hub yang saling terhubung. Setiap hari mereka harus memutuskan lewat jalur mana paket dikirim supaya biayanya yang paling murah. Ada 3 poin seperti biaya berbeda-beda, kemudian diskon rute, dan sulit ditebak manual. Seperti yang kita tahu, algoritma seperti ini terdapat juga algoritma Dijkstra. Kenapa kita tidak memakai algoritma Dijkstra? Karena algoritma Dijkstra tidak bisa menangani biaya bernilai negatif atau diskon. Karena jaringan logistik di sini punya rute berdiskon, maka dibutuhkan algoritma yang lebih kuat seperti algoritma Bellman-Ford. Jadi, apa sih yang ingin kita capai dari pembahasan studi kasus ini? Kita akan memahami cara kerja Bellman-Ford, lalu mencari rute termurah ke setiap hub, kemudian memanfaatkan diskon rute, yang terakhir mewujudkannya dalam program. Pada slide ini, kita akan membahas apa itu algoritma Bellman-Ford. Secara sederhana, Bellman-Ford adalah algoritma yang digunakan untuk mencari jalur atau rute dengan biaya paling murah dari satu titik ke titik lainnya yang dalam sebuah jaringan. Keunggulan utamanya adalah algoritma ini tetap bisa bekerja, meskipun terdapat bobot negatif atau diskon pada suatu rute. Selain itu, Bellman-Ford juga mampu mendeteksi siklus negatif, yaitu kondisi ketika biaya dapat terus berkurang secara tidak wajar. Karena fleksibilitas tersebut, algoritma ini sangat cocok digunakan pada studi kasus optimasi rute logistik seperti yang kami bahas. Cara kerja Bellman-Ford dapat dibagi menjadi 3 langkah utama. Pertama, algoritma menganggap biaya dari titik awal adalah nol, sedangkan semua titik lainnya dianggap belum terjangkau atau tak hingga. Kedua, algoritma memeriksa setiap rute berulang kali dan memperbarui biaya jika menemukan jalur yang lebih murah. Proses ini dilakukan hingga beberapa iterasi. Terakhir, algoritma melakukan pengecekan sekali lagi. Jika masih ditemukan biaya yang bisa diperkecil, berarti terdapat siklus negatif yang membuat hasil perhitungan menjadi tidak valid. Agar lebih mudah dipahami, kita bisa mengibaratkan Bellman-Ford seperti seorang pengemudi ojek online yang selalu mencari rute paling hemat. Pengemudi tersebut akan terus membandingkan semua pilihan jalan dan memanfaatkan promo atau diskon yang tersedia. Jika ada rute baru yang lebih murah, ia akan langsung mengganti pilihannya. Proses pengecekan ini dilakukan berulang kali, sampai tidak ada lagi rute yang lebih hemat. Dengan cara inilah, Bellman-Ford dapat menemukan jalur dengan biaya paling rendah secara efektif. Sekarang kita akan membahas studi kasus jaringan hub Jabodetabek. Jadi, misalkan ada satu gudang pusat dari Jakarta Barat mau ngirim ke 6 lokasi lainnya dengan cara yang paling murah. Jadi, dengan situasi itu artinya ada 7 hub, yang artinya ada 7 node, dan ada 10 rute, dan ada 3 rute yang diskon. Berikut adalah visualisasi dari graf jaringan logistiknya. Jadi, di graf ini ada garis hijau yang mengartikan itu jalur yang paling pendeknya dari satu hub ke node lain. Dan yang oranye itu menandakan rute diskon seperti Jakarta Selatan ke Jakarta Depok atau Tangerang yang masing-masing ada harga diskonnya sendiri. Dan yang warnanya agak abu-abu itu dia rutenya normal. Graf tadi itu dibuat sesuai dengan tabel yang ada di slide ini. Slide ini menggambarkan tabel yang menjelaskan hubungan dari satu node ke node lain dengan biayanya masing-masing. Langkah pertamanya adalah untuk memasukkan tadi lokasi-lokasinya ke dalam nodes-nya dan rute-rutenya itu dimasukkan sebagai konektornya.
Jadi di dalam konektornya itu ditulis dari satu lokasi ke lokasi lain itu biayanya berapa. Dan yang diskon itu dimasukkan juga, jadi lokasi 1 ke lokasi 2 itu diskonnya berapa. Langkah keduanya adalah fungsi Bellman-Ford-nya. Jadi di dalam fungsi ini ditentukan dulu distance-nya, artinya jaraknya dari satu node ke node lain itu dianggap infinite dulu. Artinya nggak bisa terjangkau kecuali untuk gudang pusat. Lalu programnya mengecek semua rute satu persatu berulang kali sebanyak jumlah hubnya itu tadi 7 dikurang 1 kali, artinya sebanyak 6 kali. Lalu setiap cek rute dia bakal nanya, apakah lewat sini lebih murah? Kalau iya, catatannya bakal diperbarui, kalau tidak, dibiarkan saja dan menggunakan yang sebelumnya, yang dianggap sebagai lebih murah. Jika satu putaran penuh tidak ada perubahan, nanti programnya bakal berhenti sendiri, yaitu early termination. Terakhir itu dengan fungsi getPath itu bisa dapatkan jadi jalannya dari satu lokasi ke lokasi yang kedua ini bakal lebih murahnya itu seperti apa. Tapi dengan fungsi ini dia bakal nulisnya terbalik mulai dari lokasi 2, bisu perantara kalau misalkan ada, baru ke lokasi awal. Dengan getPath ini ada di dalamnya path reverse itu biar di urutannya tuh diputar. Jadi biar kelihatan mulainya dari lokasi 1, habis itu ke perantara ini, baru ke lokasi kedua. Kerjanya tuh seperti remah roti. Nah, pada slide ini tuh ditampilkan hasil perhitungan dari algoritma Bellman-Ford. Tujuannya adalah mencari biaya pengiriman paling murah dari gudang pusat ke setiap hub tujuan. Untuk hasilnya bisa kalian lihat di layar, dan hasilnya ini menunjukkan bahwa tidak selalu rute langsung menjadi yang paling murah. Kadang-kadang, jika melewati beberapa hub lain yang memiliki diskon biaya, total biaya pengiriman justru menjadi lebih rendah. Contohnya, ke hub Jakarta Selatan biaya termurah adalah Rp7.000 melalui Jakarta Utara. Ke hub Depok hanya membutuhkan Rp2.000 karena memanfaatkan 2 rute diskon sekaligus. Dan ke hub Bogor biaya termurah adalah Rp8.000 walaupun harus melewati beberapa hub terlebih dahulu. Dari hasil ini kita bisa melihat bahwa Bellman-Ford berhasil menemukan jalur yang paling hemat biaya. Nah, selanjutnya slide ini menjelaskan mengapa Bellman-Ford dapat menghasilkan biaya yang lebih murah dibandingkan memilih jalur langsung. Contoh pertama adalah hub Jakarta Selatan. Jika langsung dari gudang pusat ke Jakarta Selatan memerlukan biaya sebesar Rp15.000. Tetapi jika melewati Jakarta Utara terlebih dahulu, biayanya hanya Rp7.000. Artinya terdapat penghematan sebesar Rp8.000. Contoh kedua adalah hub Depok. Tanpa memanfaatkan diskon, biaya mencapai Rp20.000. Tetapi dengan Bellman-Ford, biaya turun menjadi Rp2.000. Artinya, ada penghematan biaya sebesar Rp18.000. Contoh ketiga adalah hub Bogor. Jalur biasa membutuhkan biaya sekitar Rp20.000. Tetapi Bellman-Ford menemukan jalur lain yang hanya membutuhkan Rp8.000. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Bellman-Ford tidak hanya mencari jalur terpendek, tetapi juga mempertimbangkan diskon sehingga dapat menghasilkan biaya yang lebih hemat. Nah, mengapa ini penting di dunia nyata? Algoritma Bellman-Ford sangat bermanfaat dalam dunia nyata terutama dalam perusahaan logistik. Mengapa demikian? Karena, pertama, perusahaan dapat menghemat biaya operasional karena sistem secara otomatis memilih rute yang paling murah. Yang kedua, keputusan yang diambil menjadi berbasis data, sehingga diskon atau subsidi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal. Ketiga, algoritma ini dapat dikembangkan untuk jaringan yang lebih besar dan lebih kompleks. Selain itu, Bellman-Ford memiliki keunggulan dibandingkan Dijkstra karena mampu menangani bobot negatif atau diskon biaya, sedangkan Dijkstra tidak bisa. Sebagai kesimpulan, algoritma Bellman-Ford berhasil menemukan rute pengiriman dengan biaya paling murah dari gudang pusat ke 6 hub tujuan di Jabodetabek. Keunggulan utama algoritma ini adalah kemampuannya menangani bobot negatif atau rute diskon yang tidak dapat ditangani dengan baik oleh algoritma Dijkstra. Pada studi kasus ini, terdapat 7 hub dan 10 rute. Dan Bellman-Ford mampu menghasilkan jalur optimal dengan memanfaatkan diskon yang tersedia. Selain mencari rute termurah, Bellman-Ford juga memiliki kemampuan penting lainnya, yaitu yang pertama, mendeteksi negatif cycle atau siklus negatif. Jadi jika terdapat suatu jalur yang terus-menerus mengurangi biaya setiap kali dilewati, Bellman-Ford dapat mendeteksinya karena kondisi tersebut tidak realistis dalam dunia nyata. Yang kedua, digunakan pada jaringan komputer. Konsep Bellman-Ford pernah digunakan dalam protokol routing seperti RIP atau Routing Information Protocol,
untuk menentukan jalur pengiriman data antar jaringan. Yang ketiga, menjadi dasar pengembangan algoritma lain. Banyak algoritma pencarian jalur modern yang dikembangkan dari konsep Bellman-Ford untuk meningkatkan efisiensi pada jaringan yang lebih besar. Jadi dari studi kasus ini dapat disimpulkan bahwa Bellman-Ford bukan hanya berguna dalam logistik, tetapi juga memiliki penerapan luas pada berbagai bidang yang membutuhkan pencarian jalur yang optimal. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan tentang algoritma Bellman-Ford dan studi kasus optimasi rute logistik. Semoga penjelasan kami mudah dipahami dan bisa menambah pengetahuan kalian tentang salah satu algoritma pencarian jalur terpendek. Terima kasih juga sudah menonton sampai akhir dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.